Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakizu laka kida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Boleh dia berkata, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka, janganlah engkau ceritakan mimpimu ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu, fayakizu laka kaida, mereka akan membuat tipu daya kepadamu dengan suatu tipuan. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sungguh setan itu, inna syaitana, sungguh setan itu, lil insani, bagi manusia, aduwwun mubin. Aduwwun adalah musuh, mubin yang jelas. Setelah Nabi Yusuf bermimpi, Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya tentang mimpinya. Setelah itu ayahnya berkata kepada Nabi Yusuf, surat Yusuf ayat 5. Ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Di tafsirnya, Allah berfirman menceritakan kisah Yakub yang melarang Yusuf menceritakan kisah mimpinya kepada saudara-saudaranya untuk menghindari timbulnya rasa iri hati mereka kepadanya yang dapat mendorong mereka melakukan sesuatu makar dan tipu daya terhadap dirinya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kamu melihat sesuatu yang disenangi dalam mimpinya, maka hendaklah ia menyiarkannya, dan jika ia melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaklah ia berpaling ke sisi yang lain, meludah 3 kali ke kiri, dan mohon perlindungan Allah dari akibat buruknya. Dan hendaklah ia merahasiakannya dari siapapun, agar supaya mimpi
itu tidak bermudarat kepadanya. Dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda, mudahkanlah penyelesaian urusan-urusanmu dengan merahasiakannya, karena tiap orang yang dikaruniai nikmat menjadi sasaran iri hati. Berikutnya, وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Surat Yusuf ayat 7. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatan lisailin. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang bertanya. Surat Yusuf ayat 8. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Yusuf, surat Yusuf ayat 9. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Surat Yusuf ayat 9. إن أبانا لفي ضلال مبين يقتل يوسف أو يطرحه أرضا يخل لكم وجه أبيكم فتكونوا من بعده قوما صالحين. Sesungguhnya kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke satu tempat agar perhatian ayah bertambah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Surat Yusuf ayat 10. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi khayabati jubbi yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Seorang di antara mereka
berkata janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Dan tafsirnya surat Yusuf ini Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, Quran tafsir Ibnu Katsir. Allah berfirman memberitahu tentang kata-kata Yakub kepada Yusufnya bahwa dia diberi oleh Tuhannya dengan diperlihatkannya bintang-bintang matahari dan bulan bersujud padanya di dalam mimpi untuk dijadikan Nabi, diajarinya tampil-tampil mimpi dan menyempurnakan nikmat yang kepadanya dengan wahyu dan mengutusnya sebagai Rasul sebagaimana telah terjadi terhadap kedua anaknya yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Di mana dan kepada siapakah dia mewahyukan risalahnya. Yusuf ini kisahnya kisah yang aneh. Dibaca sendiri Quran Yusuf untuk Nabi Yusuf. Jadi Allah berfirman bahwa di dalam kisah Yusuf itu dan saudara ini terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah berfirman bahwa di dalam kisah Yusuf bersaudara ini terdapat banyak tanda-tanda kekuasaannya Allah, banyak ibrah dan pelajaran bagi orang yang bertanya dan ingin mengetahui. Karena kisah Yusuf ini merupakan kisah yang patut diketahui dan dikisahkan. Jadi saudara Yusuf itu berunding di surat Yusuf ayat 7 sampai 10 itu. Saudara Yusuf berunding dan bersumpah menurut perkataan mereka bahwa Yusuf dan adik kandungnya Bunyamin lebih dicintai Allah. Ya mereka, maksudnya Yusuf dan adik kandungnya Bunyamin lebih dicintai ayah mereka daripada mereka yang merupakan kelompok yang besar. Jadi Nabi Yusuf dan Bunyamin memiliki saudara yang beda, ibunya beda. Mereka berkata bahwa ayah mereka tersesat dan mencintai Yusuf dan Bunyamin lebih besar dari mereka. Jadi karenanya mereka berpendapat bahwa Yusuf itu harus disingkirkan atau diasingkan dari tempat yang jauh, yang tidak mengetahui, hingga perhatian dari ayahnya mereka hanya untuk kelompok mereka yang besar. Harapan dari mereka saudara Yusuf seperti itu. Seorang dari saudaranya yang besar itu Rubil, di tafsir itu namanya Rubil Yehuda Syamun. Jadi menurut riwayat di sini nama saudaranya yang besar yang beda
kata ibu itu ya Rubil, ya udah Rubil. Berkata jangan dibunuh Yusuf. Jadi Yusuf itu lebih baik dimasukkan ke dalam sumur. Jadi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Sehingga ada kemungkinan ia dibungkut oleh serombongan musafir yang melalui sumur itu. Dengan berbuat demikian, tercapailah yang mereka inginkan dan mereka rencanakan, itu menjauhkan ayah mereka dari Yusuf. Jadi Yusuf itu dimasukkan oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dasar sumur, sehingga ayah dari si Yusuf dan mereka itu, karena mereka ini tidak tertuju ke Yusuf, berarti hanya tertuju ke yang saudara-saudaranya Tuhan itu. Jadi akhirnya Yusuf dimasukkan ke dasar sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf itu saudaranya yang sekandung Bunyamin itu beda ibu dengan saudara yang besar, yang beda dengan saudara yang lain yang beda ibu itu lebih banyak. Dan saudaranya melihat, saudara yang besar golongannya itu melihat bahwa Yusuf itu sepertinya lebih dicintai ayahnya daripada mereka. Karena itu si Yusuf akhirnya diajak pergi dan dimasukkan ke dasar sumur. Begitu cerita Nabi Yusuf di Quran surat Yusuf ayat 5 sampai ayat 10. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.